Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita sekarang mau belajar tentang gelombang. Berbeda dengan pelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang kesetimbangan dan elastisitas. Nah, ini gelombang ini memang agak-agak berbeda ya dengan pelajaran sebelumnya. Tidak lagi kita menyinggung tentang hukum Newton, tidak lagi kita menyinggung tentang momen, tapi benar-benar tentang gelombang. Jadi gelombang itu ada banyak macamnya ya. Kita tahu gelombang riak air, kemudian gelombang suara, gelombang elektronik, gelombang elektromagnetik, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih gelombang itu? Gelombang itu kita bagi menjadi 3 di sini, yaitu yang pertama gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu yang gelombang seperti apa? Gelombang yang membutuhkan medium atau alat ya untuk merambat. Ada 2 jenis gelombang mekanik, yaitu gelombang transversal, di mana getaran yang terjadi adalah tegak lurus dengan arah rambatnya. Yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu getaran yang sejajar dengan arah rambatnya. Untuk gelombang mekanik ini, contohnya antara lain adalah gelombang suara, gelombang riak air, dan getaran seismik. Getaran seismik contohnya adalah getaran dari gempa. Sebenarnya dalam pelajaran gelombang, walaupun memang rumus hukum Newton tidak secara terang terhubung dalam pelajaran gelombang ini, namun memang gelombang-gelombang ini memang pada dasarnya juga diatur oleh hukum-hukum Newton dan hanya dapat ada di dalam sebuah medium bahan seperti air, udara, dan batu. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, di mana gelombang ini tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya gelombang televisi, gelombang radio, gelombang internet, sinar X, radar, cahaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu gelombang materi. Gelombang ini biasanya digunakan bersama teknologi modern dan mungkin kita sangat tidak mengenalnya. Gelombang ini dikaitkan dengan adanya elektron, proton, atau partikel-partikel dasar lain, bahkan dikaitkan dengan atom dan molekul. Karena kita biasanya menganggap partikel-partikel semacam itu merupakan materi pembentuk, maka gelombang ini disebut sebagai gelombang materi. Nah, setelah kita membahas tentang tipe-tipe gelombang, saya akan lanjutkan ke salah satu tipe gelombang yang disebut sebagai gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan salah satu jenis dari gelombang mekanik ya, yang dapat merambat melalui zat-zat padat, cair, maupun gas. Gelombang bunyi memiliki suatu laju yang merambat melalui suatu medium dengan modulus Bob dan kerapatan zat rho tertentu sebagai V sama dengan akar B per rho. Pada udara bebas dengan suhu 20 derajat Celcius, laju bunyi di udara adalah 343 meter per sekon. Mungkin pada waktu kalian sekolah dulu gelombang bunyinya lajunya sebesar 340 meter per sekon ya. Kayak kita menghitung gravitasi dulu waktu sekolah 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang waktu kuliah saya karena sudah bisa menggunakan kalkulator semua, jadi G-nya 9,8 meter per sekon. Untuk gelombang bunyi juga seperti itu. V-nya menjadi 343 meter per sekon. Langsung saja kita lihat ke contoh soal yang pertama ya. Terdapat penundaan waktu
delta T antara kedatangan bunyi antara telinga terdekat ke sumber dan kedatangan pada telinga yang lebih jauh. Misalkan D adalah jarak antara kedua telinga kita, maka tentukan pernyataan yang memberikan delta T yang dinyatakan dalam D dan sudut theta antara arah sumber dan arah depan. Dari soal tersebut, kita bisa menggambarkan sedikit ya tentang soal ini, ya seperti ini ya. Jadi di sini adalah telinga kiri, yang di sini adalah telinga kanan. D ini adalah jarak antara telinga kiri dan telinga kanan. Kemudian ada theta. Theta di sini adalah sudut antara sumber dan arah depan. Nih, sudut antara sumber dan arah depan. Kemudian kita diminta untuk menentukan suatu pernyataan yang memberikan delta T yang dinyatakan dalam D dan sudut theta antara sumber dan arah ke depan. Jadi, untuk menghitung delta T, kita menggunakan rumus D ini, D kecil ya. D kecil ini sebagai jarak yang harus ditempuh oleh masing-masing gelombang bunyi untuk mencapai telinga kiri dan telinga kanan. Ya, ada D kecil ini adalah jarak yang harus ditempuh oleh gelombang bunyi untuk mencapai telinga kiri dan telinga kanan. Bisa kita lihat kalau D di telinga kiri ini akan lebih jauh daripada D di telinga kanan, karena di sini ada sumber bunyinya ya. Sumber bunyinya datang, yang satu langsung masuk telinga kanan, yang satu ada jarak dengan telinga kiri sebesar D. Kemudian delta T itu adalah jarak yang harus ditempuh oleh gelombang bunyi untuk mencapai sumber bunyi, yaitu D. Ya, saya ulangi lagi. Delta T adalah jarak yang harus ditempuh oleh gelombang bunyi untuk mencapai sumber bunyi, yaitu telinga ini, sebesar D, dibagi dengan kecepatan atau laju bunyi di udara, V. Nah, di sini yang diketahui adalah jarak antara telinga kiri dan telinga kanan. Sehingga, jika kita bentuk suatu garis segitiga di sini, dengan sudut siku-siku di sini, maka D di sini adalah D kapital sin theta dibagi dengan V. Sebenarnya ini adalah rumus dari perhitungan perpindahan biasa ya. D sama dengan delta V per delta T kalikan V, atau delta T sama dengan D sin theta dibagi dengan V. Nah, dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa jika kita mendengarkan suatu sumber bunyi, maka sumber bunyi yang akan diterima oleh telinga yang lebih dekat dengan sumber bunyi, maka misalnya ya, sumber bunyi itu ada di sebelah kanan telinga kita. Maka yang akan menerima bunyi terlebih dahulu adalah telinga kita. Baru kemudian telinga yang kiri. Nah, oleh karena itu ketika kita memejamkan mata, kemudian ada sumber bunyi yang datang dari arah yang tidak kita ketahui, kita dapat mengetahui ini letaknya ada di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita. Karena telinga kita dalam respon bunyi ini akan lebih cepat yang sebelah kanan yang lebih dekat dengan sumber bunyi daripada yang sebelah kiri, begitu pula sebaliknya. Nah, karena juga ada jatuh jarak jarak D antara telinga kiri dan telinga kanan. Baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perambatan gelombang bunyi. Sebuah gelombang bunyi mengakibatkan terjadinya perpindahan longitudinal S pada sebuah elemen massa di dalam suatu medium, di mana S sama dengan Sm cos Kx min omega T. K itu adalah
2pi per lambda, sedangkan omega itu adalah 2pi-f. Sedangkan Sm adalah amplitudo perpindahan atau perpindahan maksimum dari keadaan setimbang atau equilibrium. Untuk delta P adalah perubahan tekanan di dalam medium, rumusnya adalah delta Pm sin Kx min omega T atau Vs kali rho kali omega kali Sm. Nah, rumus-rumus ini digunakan apabila dalam soal diketahui apa yang ada di sini, misalnya diketahuinya X, diketahuinya omega, diketahuinya T, seperti itu. Jadi untuk gelombang bunyi biasanya kita langsung menginput apa yang diketahui ke dalam rumus. Jadi biasanya tidak, kalau kayak kesetimbangan gitu kan ada jarak tegak lurus, ada apa namanya, menguraikan gaya yang bekerja dengan logika kita. Kalau bunyi malah lebih sederhana, kita hanya masukkan rumus dari apa yang diketahui dalam soal. Nah, seperti itu. Misalnya ya, sebuah amplitudo tekanan maksimum delta Pm yang dapat didengar telinga manusia dari suatu sumber bunyi keras berkisar 28 Pascal, lebih kecil dari tekanan udara normal yaitu 10,5 Pascal. Berapakah amplitudo perpindahan Sm suatu bunyi dalam udara dengan kerapatan Rho sama dengan 1,21 kg per meter kubik pada frekuensi 1000 Hz dan laju 343 meter per sekon. Untuk mengerjakan soal ini, seperti biasa, diketahui delta Pm sama dengan 28 PA, Rho 1,21 kg per meter kubik, F 1000 Hz, dan V 343 meter per sekon. Ditanya Sm. Jawab, kita tulis dulu sebelum kita masukkan angkanya rumus yang digunakan. Ya. Jadi ketika kalian nanti menjawab soal-soal fisika, usahakan selalu menulis diketahui, ditanyakan, dan jawab. Sebelum menjawab soalnya, ditulis dulu rumus yang digunakan, baru dari rumus itu diganti angkanya. Di sini kita menggunakan rumus yang yang sini ya, delta Pm sama dengan Vs rho omega Sm. Jadi Sm adalah delta Pm per Vs rho omega. V adalah V sumber bunyi yaitu 343. Delta Pm tadi diketahui 28. Kemudian rho adalah 1,21. Omeganya adalah 2pi kali F. Ini adalah 1000 Hz. Maka dihitung ketemunya. Nah, dihitung sendiri nanti ya. Ketemunya nanti 11 mikrometer. Selanjutnya kita ke interferensi gelombang. Jadi seperti halnya gelombang transversal, gelombang bunyi dapat mengalami interferensi. Mari kita pertimbangkan khususnya interferensi antara dua gelombang bunyi yang identik yang sedang merambat dalam arah yang sama. Jadi gelombang bunyi yang identik yang memiliki panjang gelombang yang serupa dan merambat melalui titik yang sama itu disebut sebagai gelombang bunyi yang berinterferensi. Interferensi gelombang bergantung pada selisih fasa antara kedua gelombang tersebut, atau di sini dirumuskan untuk selisih fasa itu adalah delta L per lambda dikalikan dengan 2pi, di mana delta L adalah perbedaan panjang lintasan atau selisih jarak yang dilalui kedua gelombang dalam merambat hingga mencapai titik pertemuan. Interferensi bisa bersifat konstruktif atau saling menguatkan, tapi juga interferensi gelombang itu bisa bersifat destruktif atau saling menghilangkan. Bagaimana sifat
interferensi gelombang yang bersifat konstruktif, di sini nilai C atau selisih fasanya adalah kelipatan bulat dari 2pi. Di mana selisih fasanya adalah M sama kali 2pi, di mana M-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Delta L terkait panjang gelombang diperoleh melalui hubungan delta L per lambda sama dengan 0, 1, 2, 3. Bagaimana dengan interferensi gelombang yang bersifat destruktif atau saling meniadakan? Yaitu apabila selisih fasanya adalah 2M plus 1. Tidak lagi M, tapi 2M plus 1 dikalikan P. Dengan M-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Kemudian, delta L per lambdanya tidak lagi 0, 1, 2, 3, tetapi setengah, 1,5, dan 2,5. Contoh. Dua sumber titik S1 dan S2 yang sefasa dipisahkan sejauh D sama dengan 1,5 lambda. Memancarkan gelombang bunyi identik dengan panjang gelombang lambda. Berapakah perbedaan panjang lintasan gelombang dari S1 dan S2 pada titik P yang terletak tegak lurus pada titik tengah garis D pada sumber yang berjarak lebih besar dari D? Tipe apakah interferensi yang terjadi di P1? Berapakah perbedaan panjang lintasan dan tipe interferensi yang ada di titik P2? Oh iya, ini ada kesalahan soal di sini ya. Untuk yang B terutama. Oke, ini mungkin saya lewati ya. Nanti ini soalnya di buku ini terjadi kesalahan soal ya. Sebenarnya untuk yang A di sini delta L-nya adalah 0 ya. Karena kedua gelombang merambat memiliki jarak yang sama untuk mencapai titik P1, sehingga L1 dan L2-nya sama, delta L-nya adalah 0. Di sini jika delta L-nya 0, 1, 2, itu adalah gelombang dengan interferensi konstruktif penuh. Tapi jika delta L per lambdanya adalah setengah, 1,5, 2,5, maka dia bersifat destruktif ya. Di sini ternyata panjang lintasannya antara S1 dan S2 sama, jadi dia adalah saling meniadakan, saling menguatkan. Saya lanjutkan ke intensitas bunyi. Intensitas bunyi, apa itu definisinya? Intensitas bunyi adalah laju rata-rata perpindahan energi persatuan luas akibat perambatan gelombang menembus atau di sepanjang permukaan, di mana I sama dengan P per A sama dengan setengah kali rho V omega kuadrat SM kuadrat sama dengan PS per 4PR kuadrat, di mana P adalah laju perpindahan energi atau daya dari gelombang bunyi, A adalah luas bidang permukaan yang bersinggungan dengan gelombang, SM amplitude perpindahan, dan R adalah jarak dari sebuah titik sumber yang memancarkan gelombang bunyi dengan daya PS. Kekuatan bunyi atau level bunyi dalam desibel di sini didefinisikan sebagai beta adalah 10 dB log I per I0, di mana I0 adalah level intensitas acuan yang menjadi pembanding bagi semua intensitas bunyi, yaitu 10 pangkat min 12 W atau watt per meter persegi. Contoh soal. Sebuah pencetus api elektrik meloncat sepanjang garis lurus dengan L 10 meter, memancarkan sebuah gangguan bunyi yang merambat secara radikal keluar dari pencetusnya. Daya pancaran PS sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 4 W. Berapa intensitas I dengan R 12 meter dan berapakah laju PD yang ditangkap oleh suatu pendeteksi akustik dengan luas penampang AD 2 cm mengarah ke pencetus dan berlokasi pada jarak R 12 meter dari pencetus. Dari soal ini diketahui L adalah 10 meter, PS adalah 1,6 kali 10 pangkat 4 watt.
ditanya A, berapakah I dengan R 12 meter? Yang kedua, B, berapakah PD dengan AD sama dengan 2 cm persegi dan R sama dengan 12 meter? Nah, untuk sketsa dari pencetus api elektrik ini, saya gambarkan seperti ini. Dia adalah sebuah, kira-kira bentuknya adalah sebuah tabung dengan adanya jari-jari sebesar 12 meter. Rumusnya I apa? Rumusnya I adalah I sama dengan P per A, di mana P-nya adalah PS dan A-nya adalah luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung di sini maksudnya adalah luas yang selimutnya ya, selimutnya saja, yaitu 2pi R dikalikan dengan L-nya. Karena dia akan meloncat melewati selimut tabung. Untuk alas dan tutupnya dia tidak diperhitungkan. Langsung dimasukkan angkanya 1,6 kali 10 pangkat 4 dibagi 2pi 12 kali 10 ketemu ada 21,2. Berapa PD jika AD sama dengan 2 cm persegi? Di sini I-nya kita sudah ketahui 21,2, maka PD itu adalah I dikalikan dengan AD. 21,2 dikalikan AD 2 cm persegi kita jadikan meter, menjadi 2 kali 10 pangkat 4. Ketemunya adalah 4,2 MW. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai gelombang-gelombang tegak dalam pipa. Contoh gelombang-gelombang tegak dalam pipa ini adalah gelombang yang dipancarkan oleh suatu sumber bunyi musikal, misalnya trompet atau saksofon dan lain sebagainya. Pola gelombang bunyi tegak standing sound wave dapat dibentuk di dalam pipa-pipa. Sebuah pipa yang terbuka kedua ujungnya akan beresonansi pada frekuensi F sama dengan V per lambda, di mana kita uraikan frekuensinya, dia akan beresonansi dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, atau NV per P-nya adalah untuk pipa dengan yang terbuka kedua ujungnya, lambdanya adalah 2L. Untuk pipa yang tertutup di salah satu ujungnya dan terbuka di ujung lain, maka frekuensi resonansinya adalah F sama dengan NV per 4L. Di mana N-nya adalah bilangan ganjil 135 dan lambdanya adalah 4L. Contoh. Bunyi bising latar belakang yang lemah dari suatu ruangan menghasilkan gelombang tegak dasar dengan panjang L 67 cm yang mana kedua ujungnya terbuka. Misalkan laju bunyi di udara dalam tabung adalah 343 meter per sekon. Berapa frekuensi yang didengar dari tabung? Jika salah satu ujung disumbat, berapa frekuensi dasar yang dapat didengar dari tabung? Nah, yang soal yang A berarti frekuensinya ini adalah dengan gelombang tegak yang kedua ujungnya terbuka. Rumusnya apa? NV per 2L. Langsung saja NV per 2L. Lalu kita masukkan N-nya 1, V-nya 343 per 2L. Bagaimana yang B? Jika salah satu ujungnya disumbat, maka F-nya menjadi NV per 4L. Ganti 4L. Temunya 128 Hz. Itu untuk gelombang dalam pipa. Yang selanjutnya, kita membahas mengenai fenomena bunyi yang lain, yaitu layangan. Jika kita mendengar selang beberapa menit kedua bunyi yang frekuensinya, katakan satu, yang pertama adalah 550 Hz, yang kedua 560 Hz, hampir semua kita tidak dapat membedakan satu dengan bunyi yang lainnya. Bagaimanapun, jika kedua bunyi tiba di telinga kita secara bersamaan, apa yang kita dengar adalah suatu bunyi yang frekuensinya adalah sekitar 555 Hz, yaitu rata-rata dari gabungan kedua frekuensi sumber bunyi yang kita dengar tadi.
Kita juga mendengar variasi layangan pada intensitas bunyi tersebut menguat dan melemah secara perlahan. Layangan bergelombang yang berulang pada frekuensi 12 Hz, perbedaan antara kedua gabungan frekuensi itu menunjukkan fenomena layangan tersebut. Untuk layangan, berarti di sini timbul bila ada dua gelombang dengan frekuensi yang sedikit berbeda, F1 dan F2 terdengar atau tertangkap secara bersamaan, sehingga yang terdengar adalah satu frekuensi di mana frekuensi layangan itu adalah F1 dikurangi F2. Contoh, sebuah bunyi melewati pipa dengan kedua ujungnya terbuka. Misalkan frekuensi harmoni pertama yang dihasilkan oleh sisi A adalah FA1 sama dengan 432 Hz, dan frekuensi harmoni pertama yang dihasilkan oleh sisi B adalah FB1 sama dengan 371 Hz. Berapakah frekuensi layangan antara kedua frekuensi harmoni pertama dan kedua frekuensi harmoni kedua? Ya, kita lihat. Untuk frekuensi layangan yang pertama, di situ adalah FA dikurangi FB, yaitu 432 dikurangi 371. Yang kedua, frekuensi layangan untuk frekuensi harmoni kedua. Jadi untuk frekuensi harmoni kedua, di sini kita anggap bahwa gelombang yang ada dalam pipa ini kedua ujungnya terbuka. Sehingga kita menggunakan N itu adalah yang pertama tadi kan 1, untuk yang kedua adalah 2. Jadi di sini kita menganggap bahwa pipa dengan kedua ujungnya terbuka untuk frekuensi harmoni kedua N-nya adalah 2. Jadi FA2 itu adalah 2FA1 dan FB2 adalah 2FB1. Sehingga frekuensi layangan dari frekuensi harmoni kedua atau F layangan 2 itu adalah FA2 dikurangi FB1, di mana karena dia pipanya dengan dua pipa yang kedua ujungnya terbuka, N yang kedua adalah 2FA1 dikurangi 2FB1, yaitu ketemunya 122. Nah, ini yang terakhir, efek Doppler. Nah, kalian pasti tahu ya efek Doppler. Kalau efek Doppler ini yang paling sering keluar di ujian waktu sekolah dulu kalau tidak salah ya. Efek Doppler itu adalah suatu perubahan pada frekuensi yang teramati dari sebuah gelombang bila sumber pemancar atau pengamat atau pendengar gelombang tersebut bergerak relatif terhadap medium perambatan gelombang, misalnya udara. Jadi ada perubahan pada frekuensi ya yang teramati pada gelombang karena ada gerak mendekat ataupun gerak menjauh. Nah, di sini untuk frekuensinya, untuk frekuensi teramati atau frekuensi saya sebut sebagai frekuensi detektor, tergantung pada frekuensi sumber ya. Karena kalau misalnya hanya menggunakan F aksen itu suka lupa ya, maka di sini saya akan ganti menjadi, ini kok susah ya diganti ya. F detektor sama dengan F sumber. Gitu ya. Oh, nggak bisa. Nah, udah. F detektor sama dengan F sumber dikali F plus minus VD per V plus minus VS. Bagaimana tanda plus minus ini dilakukan? Jika sumber bunyi itu bergerak mendekati pengamat, maka sumber bunyi itu akan terdengar, frekuensinya akan menjadi tinggi. Jadi kalau gerakannya mendekat, yang atas plus, yang bawah minus. Bagaimana dengan sebaliknya kalau sumber bunyi menjauh dari pengamat, maka
Sumber bunyi itu akan frekuensinya akan lebih kecil sehingga yang atas minus, yang bawah plus. Contoh, sebuah roket bergerak pada laju 242 meter per sekon langsung menuju sebuah kutub stasioner melewati udara diam sambil memancarkan gelombang bunyi pada frekuensi F 1250 Hz. Berapa frekuensi yang diukur oleh sebuah detektor yang ditampilkan pada kutub? Yang B, sebagian bunyi mencapai kutub dipantulkan kembali ke roket sebagai gaung. Berapa frekuensi gaung yang dideteksi detektor pada roket? Yang A. Yang soal nomor 7 ini, laju 242 meter per sekon kita anggap sebagai sumber bunyi. Roket itu merupakan sumber bunyi yang mendekati stasioner. Stasioner itu sebagai detektor atau pengamatnya di kutub stasioner. Nah, bunyi 1250 itu sebagai sumber bunyi Fs-nya. Jadi sumber bunyi roketnya sebagai sumber bunyi punya V 242 dan F 1250. Berapa F detektor? F detektor sama dengan F sumber bunyi plus V plus minus Vd per V plus minus Vs. Sama dengan 1250. Nah, di sini roket bergerak menuju kutub stasioner yang merupakan detektornya. Jadi roket itu bergerak sebagai sumber bunyi, bergerak menuju pengamat. Berarti akan menghasilkan frekuensi yang besar. Maka di atas plus, di bawah minus. Laju sumber bunyi di sini 242 dan laju detektornya berapa? Oh, ternyata kutub stasionernya tidak bergerak, maka VD-nya adalah 0. Ketemunya 4245. Seperti itu. Kemudian yang B. Sebagian bunyi mencapai kutub dipantulkan kembali ke roket sebagai gaung. Nah, berarti di sini dari kutub itu memantulkan bunyi. Berarti kutub itu sekarang sebagai sumber bunyi dan roket itu yang menerima bunyi dia sebagai FD atau F pengamat atau F detektor. Ya, di sini Fs-nya adalah roket 4245 dan kecepatan detektornya di sini sebagai yang sumber bunyinya adalah yang di sumber bunyinya adalah kutub stasioner ya, 0. Kemudian yang pengamatnya di sini adalah roket yang bergerak dengan kecepatan 242 meter per sekon. Di sini sama, dia akan mendekati sumber bunyi, maka di atas plus juga minus. Hasilnya 7240 Hz. Yang terakhir di sini adalah gelombang kejut, yaitu jika laju sebuah sumber relatif terhadap medium melampaui laju suara dalam medium, maka persamaan Doppler tidak berlaku. Dalam keadaan ini, gelombang-gelombang kejut akan timbul. Maka sudut paruh dari kejut Marx ditentukan dengan rumus sin theta sama dengan V per V. Sekian materi dari dari gelombang. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.